jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Siapa tahu kakek kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis Palembang, gayamu kan selalu dikenang. Asal kau bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal kau bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dengan NIM 2023143001 dari kelas 5M. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Budaya dengan dosen pengampu Ibu Mega Prasri Hamni, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai berbagai macam kearifan lokal yang ada di Kota Palembang. Tentu saja banyak sekali kearifan lokal yang ada di Kota Palembang, teman-teman. Yang dimana di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarahnya, nilai sejarahnya, pesan moral, dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang penasaran apa aja sih kearifan lokal yang ada di Kota Palembang, tonton video ini sampai habis ya. Untuk kearifan lokal yang pertama, kita geser dulu nih teman-teman ke bagian selatan Kota Palembang, tepatnya di Kabupaten Lahat. Di Kabupaten Lahat terdapat salah satu tempat yang sangat ikonik, penuh dengan cerita, dan termasuk salah satu bentang alam yang sangat indah. Yap, benar banget teman-teman, itu adalah Bukit Jempol. Banyak orang mengenal bukit ini karena bentuknya yang sangat unik. Kalau kita lihat dari jauh, bukit ini seperti jempol raksasa yang sedang menunjuk ke langit. Tapi di balik bentuknya yang unik itu ada cerita sejarah, legenda, dan juga kearifan lokal yang menarik banget untuk kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke nilai budayanya, saya mau cerita dulu soal mitos yang cukup terkenal di kalangan masyarakat sekitar mengenai Bukit Jempol. Jadi, ada legenda yang menyebut bahwa Bukit Jempol ini tidak hanya sekadar bukit biasa. Konon, pada masa lampau, daerah ini pernah menjadi pusat kerajaan kuno yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Chudamani Warmadewa. Menurut cerita yang beredar, Raja Chudamani Warmadewa ini bukan raja sembarangan. Ia menggambarkan sebagai raja yang sangat kuat secara spiritual, bijaksana, dan memiliki kemampuan khusus dalam ilmu kanuragan atau kekuatan batin. Diceritakan bahwa sang raja sering menjadikan Bukit Jempol sebagai tempat bertapa, berlatih kekuatan, dan mencari ketenangan. Bukit ini dianggap sebagai tempat yang suci, yang dimana energinya itu sangat kuat, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh naik ke sana pada masa itu. Beberapa versi legenda bahkan menggambarkan Bukit Jempol sebagai semacam stupa besar alami, seperti bangunan keramat yang diberkahi kekuatan leluhur. Meski secara ilmiah belum ditemukan bukti fisiknya, baik itu berupa istana ataupun struktur kerajaan, cerita rakyat ini sudah lama hidup dalam tradisi lisan masyarakat, dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Lahat. Sekarang, kalau kita lihat dari sisi kearifan lokal, cerita tentang raja ini sebenarnya menggambarkan bagaimana masyarakat dulu menghormati alam. Bukit bukan hanya tanah dan juga batu,
tapi dianggap sebagai tempat yang memiliki jiwa, tempat yang harus kita jaga, dan tempat yang bisa menjadi sumber kekuatan spiritual. Inilah mengapa sampai sekarang masih ada warga yang memandang Bukit Jempol sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Dari sisi sejarah budaya, Bukit Jempol ini berada di wilayah lahat yang sangat kaya dengan peninggalan megalitik. Banyak arca batu, menhir, dan situs-situs kuno yang ditemukan di daerah sekitar. Jadi, meskipun kerajaan Chuda Maniwarmadewa belum terbukti secara arkeologis, keberadaan peradaban kuno di lahat itu memang nyata. Dan legenda tentang sang raja kemungkinan muncul sebagai cara masyarakat untuk menjelaskan masa lalu yang masih misterius. Kalau bicara pesan moral, legenda Raja Chuda Maniwarmadewa mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, tentang kebijaksanaan dan pentingnya mencari ketenangan dalam hidup. Yang kedua, tentang menghormati kekuatan alam. Dan yang ketiga, tentang bagaimana sebuah tempat bisa menjadi saksi perjalanan spiritual manusia. Dan tentu saja, Bukit Jempol sendiri dengan bentuknya seperti jari menunjuk ke langit, sering dimaknai sebagai simbol pengingat agar manusia tidak sombong dan selalu mengingat Sang Pencipta. Jadi teman-teman, Bukit Jempol bukan cuma bukit unik yang bagus buat foto-foto aja, tapi tempat ini menyimpan banyak sekali cerita rakyat, mitos raja, nilai sejarah, dan juga pesan moral yang sangat mendalam. Semua itu adalah bagian dari kearifan lokal yang harus kita jaga bersama dan kita kenalkan ke generasi muda. Di kearifan lokal kedua Kota Palembang, saya mau bahas salah satu kuliner yang udah menjadi ikon besar dari Palembang. Nah, kalian pasti udah tahu dong, apalagi kalau bukan pempek. Makanan yang kalau sudah digoreng, dicelup ke juko, rasanya itu enak banget dan gak ada tandingannya. Tapi hari ini, saya nggak cuma mau bilang pempek itu enak, tapi kita bahas juga bersama mengenai sejarahnya, nilai budaya, dan juga makna kearifan lokal yang berada di pempek Palembang. Jadi, asal-usul pempek ini menarik banget teman-teman. Konon, pempek pertama kali dibuat oleh seorang kakek keturunan Tionghoa yang tinggal di sekitar Sungai Musi. Karena kakek ini sering melihat masyarakat makan singkong terus-menerus, beliau punya ide untuk mengolah ikan Sungai Musi yang pada masa itu ikan Sungai Musi sangat melimpah, yang dimana beliau memiliki ide untuk mencampur ikan tersebut dengan sagu, menjadi makanan yang baru. Nah, kakek ini sering dipanggil Ape. Dari kata ape-ape inilah lama-lama berubah menjadi pe dan akhirnya terciptalah kata pempek. Jadilah nama pempek yang kita kenal hingga sekarang. Dari sini saja kita bisa lihat nih bahwa pempek lahir dari kreativitas masyarakat Palembang yang memanfaatkan sumber daya lokal yaitu ikan. Dulu ikan yang dipakai masyarakat untuk membuat pempek kebanyakan ikan belida. Tapi karena sekarang ikan belida semakin langka di kota Palembang, masyarakat mulai memakai ikan tenggiri atau ikan gabus sebagai alternatif tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Pempek juga punya banyak jenis, mulai dari lenjer, kapal selam, adaan, kulit, pistel, sampai model dan tekwan yang kuahnya bening gurih. Setiap bentuk dan jenisnya itu sebenarnya menjadi simbol keberagaman masyarakat yang memanfaatkan bahan makanan yang sama untuk menghasilkan cita rasa yang berbeda-beda. Kalau kita masuk ke nilai budaya, pempek ini bukan sekadar makanan, namun ia adalah identitas Palembang. Setiap orang Palembang pasti punya memori sama pempek, dari yang jual keliling, yang digoreng buat sarapan, sampai yang disuguhkan waktu kumpul keluarga. Bahkan, orang yang merantau pun biasanya paling kangen sama satu hal, yaitu pempeknya Palembang. Dan jangan lupa, ada cuko, saus hitam kecoklatan dari gula batok, cabai, bawang putih, dan asam jawa. Cuko ini bukan cuma pelengkap, tapi merupakan jiwa dari pempek itu sendiri. Filosofinya sederhana, rasa pedas, manis, asam, dan gurih itu menggambarkan perjalanan hidup manusia. Ada pahitnya, ada manisnya, dan semua itu harus dicampur supaya hidup terasa lengkap. Kearifan lokal sederhana, tapi maknanya sangat mendalam. Dari sisi moral, pempek mengajarkan ke kita bahwa hal penting seperti inovasi dan adaptasi itu harus kita miliki di dalam diri kita.
Dari kakek Ape yang sangat kreatif sampai masyarakat Palembang yang terus menjaga tradisinya sambil mengikuti perkembangan zaman. Bahwa identitas itu bisa tetap dipertahankan meski dunia sudah berubah. Jadi teman-teman, pempek bukan cuma makanan enak yang bikin kita ketagihan aja, tapi dia adalah warisan budaya, hasil kreativitas leluhur, lambang kebersamaan, dan simbol identitas kota Palembang. Makanya wajar kalau pempek jadi salah satu kuliner kebanggaan Indonesia. Ada repo di batang nangko. Cakep, Di bawah batang nyo makan sop. cakep. Nah kali ko apunan cerita nyo, iko cerita hilang nyo selop. Senang makan buayo. Senang makan buayo. Aku tadi, kau berjalan ke mana tadi? Terus nonton Abdul Muluk Reborn. Kami datang dari jauh membawa bakul ewa, bakul dibawa oleh anak tari menari ewa, Abdul Muluk cerita lama dari Jambi ewa, ayo kita bersama-sama membangun negeri. Oke teman-teman, kalau di kearifan lokal yang pertama kita udah bahas tentang bentang alam yang ada di kota Palembang, dan di kearifan lokal yang kedua kita sudah bahas tentang kuliner yang sangat terkenal dari kota Palembang, di kearifan lokal yang ketiga kita akan bahas mengenai salah satu kesenian tradisional Palembang yang unik banget dan jadi kebanggaan daerah, yaitu teater Dul Muluk. Buat kalian yang belum tahu, Dul Muluk ini bukan hanya sekadar pementasan teater biasa, tapi sudah seperti paket lengkap. Ada dramanya, ada musik, ada nyanyian, ada lawakan, bahkan pesan moral yang sangat mendalam. Jadi, Dul Muluk ini muncul sekitar abad ke-19. Awalnya berkembang dari cerita-cerita Melayu klasik yang dibacakan secara lisan, lalu berkembang menjadi pementasan teater dengan kostum dan musik khas. Nama Dul Muluk sendiri diambil dari tokoh utama dalam salah satu cerita yang paling sering dipentaskan, yaitu kisah Abdul Muluk. Apa sih keunikannya? Nah, yang menarik itu gaya pementasannya teman-teman. Para pemain Dul Muluk biasanya akan berbicara sambil berpantun, menyanyi, atau menggunakan dialog yang berirama. Musik yang diiringi dengan alat tradisional seperti gendang, biola, dan gambus. Jadi bayangin ya teman-teman, satu pertunjukan itu bisa berubah-ubah suasananya. Kadang lucu, kadang tegang, dan kadang juga bikin kita haru. Cerita yang dibawakan itu biasanya kisah-kisah tentang kerajaan, perjuangan, cinta, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Dalam pertunjukan Dul Muluk, alur ceritanya biasanya mengikuti perjalanan seorang anak raja yang bernama Muluk. Cerita ini dimulai ketika kerajaan tempat Muluk tinggal berada dalam keadaan terancam, baik dalam kekacauan dalam negeri maupun ancaman dari kerajaan lain. Melihat situasi itu, Muluk memutuskan untuk pergi merantau demi mencari ilmu, pengalaman, dan kekuatan untuk kelak kembali menolong kerajaannya. Di tengah perjalanan, Muluk mengalami berbagai rintangan. Dia bertemu dengan orang-orang yang membantunya, tetapi juga berhadapan dengan tokoh-tokoh jahat seperti penyamun, raksasa, atau musuh dari kerajaan lain. Di masa perantauan itu, Muluk belajar tentang keberanian, kesetiaan, dan juga tanggung jawab sebagai calon pemimpin. Hingga akhirnya Muluk menemukan seorang putri dari negeri jauh dan keduanya saling jatuh cinta. Namun kisah cintanya tidak berjalan mulus. Dia harus menghadapi ujian dari raja yang tinggal di negeri tersebut, seperti adu kepintaran, adu keberanian, atau membuktikan dirinya sebagai lelaki yang layak. Setelah berhasil menaklukkan semua tantangan, Muluk akhirnya menikahi sang putri dan kembali ke kerajaannya. Sesampainya di sana, Muluk mendapati bahwa negerinya benar-benar sedang terpuruk.
Ia pun menggunakan ilmu dan pengalaman yang ia dapat dari perantauan untuk mengalahkan musuhnya, memulihkan keamanan, dan membawa kembali kejayaan kerajaannya. Cerita biasanya berakhir dengan kemenangan Muluk sebagai pahlawan yang bijaksana, serta pesan bahwa seseorang harus berani keluar dari zona nyamannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi orang lain. Kalau kita lihat nilai sejarahnya, Dul Muluk adalah bukti bahwa Palembang punya tradisi seni pertunjukan yang sangat kuat. Sebelum adanya bioskop dan drama modern seperti sekarang, masyarakat berkumpul malam-malam hanya untuk menonton Dul Muluk. Ini adalah bagian dari kehidupan sosial dan budaya pada masa itu. Sementara kalau kita lihat dari sisi nilai moralnya, setiap pementasan biasanya membawa pesan tentang keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan pentingnya membela kebenaran. Banyak juga adegan-adegan humor yang sebenarnya menyindir perilaku masyarakat, tapi dibungkus dengan cara yang ringan supaya mudah diterima oleh masyarakat. Dari seluruh unsur itu, kita bisa lihat bahwa teater Dul Muluk bukan cuma warisan seni, tapi juga warisan identitas dan kebijaksanaan lokal. Kearifan lokal Kota Palembang yang keempat, saya akan membahas mengenai salah satu legenda yang sangat terkenal di Kota Palembang. Yap, apalagi kalau bukan legenda Pulau Kemaro. Pulau Kemaro adalah sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Sungai Musi, Palembang. Meskipun bentuknya sangat sederhana, pulau ini menyimpan kisah legendaris yang sudah diwariskan ratusan tahun. Ceritanya berawal pada masa kejayaan Sriwijaya, ketika hubungan perdagangan antara Palembang dan Tiongkok sedang sangat kuat. Dari hubungan dagang itulah muncul kisah cinta antara seorang putri kerajaan Sriwijaya bernama Siti Fatimah dengan seorang saudagar kaya dari Tiongkok bernama Tan Bun An. Yang dimana Siti Fatimah dan juga Tan Bun An sering sekali ketemu, yang akhirnya menimbulkan rasa saling jatuh cinta di antara mereka berdua, dan mereka memutuskan untuk menikah. Mendengar kabar bahagia itu, keluarga Tan Bun An mengirimkan banyak sekali hadiah dari Tiongkok. Namun, untuk melindungi harta tersebut dari bajak laut di perjalanan, peti-peti hadiah itu disamarkan dengan tampilan berisi sayur-sayuran biasa. Mereka menyembunyikan emas dan perhiasan di bagian dasar peti, sementara bagian atasnya ditutup dengan sayuran agar tidak mencolok. Saat hadiah itu tiba di Palembang, keluarga Siti Fatimah merasa bingung dan tersinggung karena mengira hadiah tersebut benar-benar hanya sayur-sayuran saja. Tan Bun An yang mendengarnya merasa sangat malu dan terbebani. Karena tidak tahu bahwa itu hanyalah penyamaran, ia kemudian membuang peti-peti itu ke Sungai Musi. Ketika peti itu pecah dan emasnya menyebar di air, barulah ia sadar bahwa ia telah salah besar. Dipenuhi dengan rasa bersalah, Tan Bun An terjun ke sungai untuk mencoba mengambil kembali emas tersebut, tapi ia tidak pernah muncul kembali ke permukaan. Melihat kejadian itu, Siti Fatimah tidak sanggup menahan kesedihan. Ia menyusul kekasihnya dengan melompat ke sungai. Selain itu, pulau ini juga menjadi pusat perayaan Cap Gomeh yang menunjukkan bahwa hubungan budaya Palembang dan Tiongkok sudah terjalin sejak lama. Dari legenda ini, kita bisa melihat beberapa nilai sejarah penting. Pertama, cerita ini menggambarkan eratnya hubungan perdagangan antara Sriwijaya dan Tiongkok di masa lalu. Kedua, Pulau Kemaro menjadi bukti bahwa alkulturasi budaya Tionghoa dan Melayu sudah berlangsung turun-temurun dan masih hidup hingga sekarang. Sementara itu, pesan moral yang bisa kita ambil juga tidak kalah berharganya. Cerita ini mengajak kita untuk berhati-hati sebelum mengambil keputusan, karena kesalahpahaman dapat membawa penyesalan yang sangat besar. Selain itu, legenda ini juga menggambarkan betapa kuatnya cinta dan juga kesetiaan, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa keputusan yang diambil dalam keadaan emosional bisa membawa kita ke akibat yang sangat tragis. Itulah kisah lengkap dari legenda Pulau Kemaro beserta nilai sejarah dan pesan moralnya. Semoga cerita ini bukan hanya menambah wawasan kita saja teman-teman, tetapi juga membuat kita semakin menghargai kekayaan budaya daerah kita sendiri.
ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama, kejaknya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Untuk kearifan lokal yang kelima, kita akan membahas mengenai salah satu lagu daerah dari kota Palembang, yaitu lagu Yasaman. Yasaman adalah lagu daerah Palembang yang diciptakan oleh seorang seniman bernama Kamsul Aharia. Lagu ini mulai populer karena banyak dinyanyikan dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan pertunjukan seni Melayu Palembang. Melodi dan liriknya membawa nuansa Palembang tempo dulu, dengan bahasa daerah yang halus dan penuh ungkapan rasa kagum. Secara historis, Yasaman menjadi bagian penting dari perkembangan musik Melayu di Sumatera Selatan dan menjadi identitas budaya masyarakat Palembang hingga sekarang. Nilai sejarah dari lagu Yasaman terletak pada kemampuannya merekam budaya dan ekspresi masyarakat Palembang di masa lalu. Lewat lagu Yasaman, kita bisa memahami bagaimana masyarakat terdahulu memaknai keindahan, rasa syukur, serta rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan dan kehidupan sosial. Lagu ini juga menjadi bukti bagaimana seni musik tradisional Palembang berkembang seiring perubahan zaman, namun tetap mempertahankan ciri khasnya. Yasaman adalah jejak sejarah yang menunjukkan bagaimana musik dapat menjadi bagian dari identitas suatu daerah. Di balik lirik yang sederhana, lagu Yasaman membawa pesan moral yang sangat kuat untuk kita. Lagu ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, mengagumi keindahan ciptaan Tuhan, dan menghargai kehidupan. Selain itu, lagu ini juga mengingatkan kita agar tidak meninggalkan budaya sendiri, karena tradisi dan musik daerah adalah warisan penting yang harus dijaga dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Itulah tadi sejarah, nilai sejarah, dan juga pesan moral dari lagu Yasaman, salah satu warisan budaya yang memperkaya identitas masyarakat Palembang. Semoga dengan salah satu pembahasan lagu daerah ini, kita semakin mencintai dan juga melestarikan lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, jadi Palembang itu merupakan kota yang punya kearifan lokal yang sangat banyak dan kaya banget. Mulai dari budaya, cerita rakyat, tradisi, sampai kuliner, semuanya punya nilai yang sangat luar biasa. Tapi karena keterbatasan waktu, di video ini saya hanya bisa membahas 5 saja. Semoga dari 5 kearifan lokal yang sudah saya bahas, kita bisa lebih mengenal dan juga menghargai budaya Palembang. Jangan lupa, kalau menjaga budaya itu sama dengan artinya menjaga jati diri kita sendiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.